Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 dan ayat 2. Super
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir atau ayat 35 kita baca bersama. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makanan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kita baca bersama. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya, serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan ayat 2.
saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadapan Tuhan pada saat ini untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dibersihkan dari dosa-dosa kita selama ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 tambah ayat 3. Go!
Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru diambil dari hukum Tuhan yang pertama dan hukum Tuhan yang kedua. Begini hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 121 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai ayat 3. Hati dan
berdoa. Damai sejahtera dari Allah Tuhan kami Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus yang kami undang, memberkati kami saat kami mendengar dan memperdengarkan kebenaran firman. Biarlah segala sesuatu yang kami dengarkan menjadi kehidupan baru untuk kami, dan kami pulang dengan berkat yang baru dan tahu mengucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom bagi kita semuanya. Saya mau berikan salam samping kanan kiri, muka belakang, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berikan salam kita samping kanan kiri, muka belakang, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur di malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita yang sudah kita laksanakan dari awal, pertengahan sampai nanti berakhirnya. Biarlah nama Tuhan Yesus yang kita permuliakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang akan menguatkan kita di minggu ini menjadi pedoman kita untuk 1 minggu ke depan. Di saat kita menjalani kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita, firman itu terambil dari Keluaran pasal yang ke-16, ayat ke-2 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8, jika sudah menemukannya boleh kita membuka al-smartphone kita, Alkitab kita, al-smartphone kita, al-Samsung, al-Pipo, al-Oppo. Alhamdulillah kalau tak dibawa, berarti sudah luar kepala, ya kan? Dan saya bangga jika kita tidak membawanya atau tidak membukanya, berarti sudah tahu isinya. Berarti saya sebagai pendeta harus belajar dari Bapak Ibu. Kenapa bisa tidak membawa Alkitab ke gereja gitu ya? Saya akan membacakan bagi kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Manna Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kami melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tema kita di malam ini, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Di saat kita sudah membaca nats firman Tuhan ini, apa yang ada terbersat dalam pikiran kita? Apa yang ada Bapak Ibu jemaat, bayangkan apa yang terbersit
apa yang terbesar, apa yang sedang terpikir oleh Bapak Ibu di saat kita membaca nats firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Ada yang bisa jawab? Satu orang saja. Yang bisa jawab boleh pulang. Yuk. Nyontek pun gak apa-apa lah. Kalau mau remedial juga gak masalah. Apa yang ada terpikirkan oleh Bapak Ibu di saat kita sudah membaca firman ini? Cerita dari bangsa Israel yang apa? Bersungut-sungut. Saya yakin dan percaya kita yang di sini, siapapun itu, pasti pernah bersungut-sungut. Ya toh? Pasti pernah. Bahkan mungkin tadi waktu kita datang ke ibadah ini ada juga sungut-sungut yang kita lakukan. Mungkin yang ada yang bareng-barengan sama temannya, satu sama lain saling naik gokar, yang lamaan kawan ini. Baru kayak gitu-gitu aja. Bukannya cantik-cantik kali dia ke gerejanya. Nah, ada ya kan? Sepanjang perjalanan itu yang lamaan lah kawan ini. Gara-gara kawan ini terlambat awak. Ada. Atau yang suami istri tadi, ayo ma cepat ma, kita masuk jam 7. Bentar lo pa, belum on, tunggu lo. Oh papa ini enggak. Pasang terus alis ini ya. Perkara perempuan kan alis ya. Kalau belum on ini belum on semuanya. Makanya dibilang blush on, ya kan? Bukan bleaching, blush on. Karena waktu kami ibu-ibu ini, kaum pria, kaum bapak, kalau sudah kena blush on, senyumnya merona. Walaupun di tanggal tua merana. Ya kan? Dia harus on, harus kelihatan. Atau juga yang pada saat ini ada yang bersungut-sungut memang karena dipaksa orang tuanya beribadah. Ayo ke gereja. Dari tadi pagi kau gole aja, tidur aja. Gak kau rasakan ada di rumah ini BK katanya. Apa BK mak? Beban keluarga kau, cepat. Berdoa untuk masa depan, bukan aku aja orang tuamu terus berdoa, kau. Sampai sini dia, nyanyinya pujilah Tuhan Sang Raja yang dia enggak, pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, kenapa sejanji. Nyanyi kau, mama ini, mama yang nyanyi. Ada itu. Sungut. Bahkan mungkin kata sungut-sungut ini setiap hari kita alami. Khususnya kaum ibu dulu. Ada di sini ibu-ibu? Jangan jadi yang perasaan ibu-ibu. Yang memang ibu. Kalau masih dia calon ibu nanti. Ya, nanti baper dia. Saya ibu dari anak-anak kami. Jangan, nanti bapernya kemana-mana. Firman Tuhan dulu kita ya kan. Nah, yang memang ibu lah, yang memang ibu. Saya yakin ibu di sini pun sering sungut-sungut ya. Pulang bekerja dilihat piring tadi pagi masih bentuknya begitu. Sungut-sungut itu. Mama lagi yang nyuci ini. Aku lagi nyuci ini udah kerja aku 1 hari. Dan perhatikan. Nah, ini baru kaum muda. Coba bayangkan mama kita kalau bersungut-sungut sambil bekerja, lebih cepat enggak? Lebih cepat kan? Dan lebih terstruktur dia. Ada pendahuluan, ada isi di dalam. Iya. Lalu ada refleksinya, masuk daftaran pustakanya. Dan ingatlah, tetap pasti selalu ada cakinya, catatan kakinya. Catatan kakinya apa? Begini piring ini kutinggalkan, begini juga bentuknya sekarang aku pulang. Itu sungut-sungut. Dan berbahagialah jika ibumu dari mulai pagi sampai malam bersungut-sungut. Karena ada yang kau ingat. Apa itu? Kukerjakan daripada ku dengar dia merepet. Orang Medan kali ya. Sungut. Yang kita baca kali ini pun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sungut-sungutnya dari bangsa Israel yang sudah jelas-jelas kita tahu latar belakang mereka. Mereka adalah umat pilihan Allah yang dipilih Tuhan Allah untuk merasakan kesukacitaan, tapi mereka tidak tahu mengucap syukur di dalamnya. Dilepaskan dari pembuangan di saat
mereka merasakan Mesir dari pemerintahan Raja Firaun, Musa dan Harun yang diutus oleh Tuhan untuk membawa mereka keluar masuk ke tanah Kanaan yang ada madu dan susunya, susah bagi bangsa Israel. Yang ada yang sudah kita baca tadi, mereka bersungut-sungut sama Musa dan Harun. Cemananya Musa dan Harun, ini cakap medannya lah ya. Kayaknya lebih enaklah kami di Mesir kemarin. Duduk kami, mendinglah kami mati di depan belanga yang ada dagingnya. Kami bisa tenang di dalamnya. Daripada di tengah-tengah padang gurun ini yang ada kami kelaparan. Bahkan bisa mati berjemaah. Itu kelebihan dari bangsa Israel, Bapak Ibu. Mungkin sampai saat ini pun kita tahu bagaimana bangsa Israel dengan kesombongan iman rohani mereka. Secara logika Tuhan Allah mau menyelamatkan, tapi mereka merasa sok jual mahal. Ini banyak. Ini terjadi bagi bangsa Israel pada saat itu. Sok jual mahal. Sakingkan jual mahalnya, kita tahu bagaimana perjalanan mereka. Tuhan Allah berjuang untuk mereka. Sebelum mereka keluar dari tanah itu, tanah pembuangan itu, dari tanah Mesir itu, apa yang Tuhan Allah perkarakan bagi Firaun? Ada berapa? 10 tulah yang harus mereka jalani. 10 tulah harus dihadapi oleh bangsa Firaun pada saat itu untuk menyelamatkan Israel keluar dari tanah pembuangan itu. Tetapi mereka tetap hidup dalam sungut-sungut. Dan bukan hanya sampai di situ. Bangsa Israel ini juga harus melakukan perjalanan yang seharusnya 40 hari menjadi semua gini. Jadi apa nang? Jadi kodam. Jadi apa? Jadi yang bisa jawab boleh pulang yuk. Dari 40 hari menjadi yang mau dicontek pun gak ada ya. Ditengok kanan, dodongnya kawan ini. Kiri, dinding. Dondong dan dinding. Dari 40 hari menjadi kayak gini-gini lah yang enaknya. Yang kayak gini-gini lah enaknya. Pokoknya saya khotbah hari ini, Anda puas, saya lemas. Kalau kira-kira agak kelamaan nanti batuk lah di situ. Makin lama. Sampai ada yang bisa jawab. Dari 40 hari menjadi sebelah kiri dulu. Tunduk saat teduh mereka. Tuhan, kenapa duduk depan aku Tuhan? Kok duduk depan aku Tuhan? Ada yang saat teduhnya penyembahannya luar biasa. Kuatkan aku Tuhan. Jangan aku Tuhan. Yang sebelah kanan dulu, sebelah kanan saya. Dari 40 hari menjadi 40 tahun. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 baris. Bolehlah pulang. Hati-hati di jalan. Sampai rumah kirim pesan, udah sampai gitu ya. Dari 40 hari jadi 40 tahun hanya karena apa? Karena memang hidup bangsa Israel itu bersungut-sungut dengan kebebalan dan kedegilannya. Tapi ini khasnya, sukanya saya dengan Tuhan Allah, ada uniknya. Kenapa Tuhan Allah harus pertahankan bangsa ini? Loja mau mangursur salakon, tusan mahamu innahian mate. Bahasa Jermannya. Ngerti bahasa Indonesianya? Paham? Ya kan? Tulisan jelek jangan dicaci. Capek kali aku ngurus bangsa Israel ini. Bisa saja Tuhan Allah bilang begitu. Tapi Tuhan Allah tidak sampai di situ, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan Dia terus menuntun bangsa ini untuk merasakan sukacita di tanah Kanaan. Apa Dia katakan di ayat yang keempat kepada Musa dan juga Harun? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit
hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dipersiapkan, bayangkan ini, hujan roti dari langit loh, hujan rotinya. Bisakah kita berekspektasi melaksanakan logika kita sekarang? Hujan roti, geng. Hujan roti. Saya kalau datang udah ada segitu kira-kira langit berubah warna. Dari langit biru ke putih ke abu-abu monyet. Berarti sudah agak-agak mau hujan lah itu ya kan. Saya akan bilang begini, Roma hudan bercampur bawah. Las rohani borua. Tuhan kasih Tuhan, terima kasih. Atau Roma hudan bercampur lengketlah nanti semua nang, nggak apa-apa saya bilang. Tapi gitu saya bilang, roh hudan bercampur hepeng, iya nang, aku nanti duluan katanya. Tapi kali ini coba bayangkan, hujan dari langit, roti. Tapi sayangnya nggak punya merek lah ya kan? Mungkin Majestic, Coco, apalagi Clover, ya kan, Meranti, nggak ada kromboloni atau croissant di dalamnya. Ya bisalah kita bayangkan roti tak beragi lah itu ya. Tapi coba logika kita berpikir, bisa nggak bayangkan roti loh yang jatuh? Capek mikirkannya ya. Atau kita bayangkan, dimulai dari sekarang, 3 hari dimulai dari sekarang, yuk bayangkan dulu. Coba kita bayangkan kalau sekiranya nggak usah dulu jatuh dari langit. Dari atas saja ada yang buang roti, tup meranti satu, meranti selembut hatiku. Itulah saking sayangnya Tuhan Allah ini kepada bangsa ini. Tapi tetap sok jual mahal. Lebih enakinlah kami di Mesir katanya kan. Kami biarlah mati di Mesir dengan duduk menghadap kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Sombong. Gak ada waktu itu si Mandra di sini. Coba ada si Mandra, sombong amat. Jadi nih bahan itu. Tapi apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Terjadi terus. Bahkan Tuhan Allah katakan di ayat yang ke-5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak di bawah mereka pulang, memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya. Dibuat lagi 2 kali lipat. Baik kali ya Tuhan Allah itu ya, bagi bangsa Israel ini. Baik. Kok bisa? Apa sih kelebihan dari bangsa Israel? Sudah jelas-jelas. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini sudah tahu bagaimana latar belakang mereka. Sepanjang perjalanan mereka dari mulai harusnya 40 hari tadi jadi 40 tahun. Di tengah jalan itu, di padang gurun itu mereka beranak pinak. Sudah beranak pinak mereka di situ seperti nomaden. Berhenti sebentar. Waktu malam hari diberikan apa? Tiang api untuk penerang. Di pagi hari, di siang hari diberikan tiang awan supaya enggak kepanasan. Enak kali bangsa Israel ini. Dituntun terus, tiba-tiba di tengah jalan mereka membuat apa? Ada yang tahu? Loh. Mereka membuat lembu dari emas untuk mereka sembah. Tapi kenapa bangsa Israel tetap diperhatikan dan dikasih Tuhan Allah? Karena memang bangsa ini adalah umat pilihan Tuhan. Mereka memang adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih Tuhan Allah untuk melanjutkan cerita selanjutnya sampai pada saat ini dan sampailah itu kepada kita. Di perjalanan mereka yang harus 40 hari sampai tadi dan mereka menjalaninya 40 tahun tadi, bahkan si Musa dan si Harun tidak berhasil.
Akhirnya siapa yang terakhir? Yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Siapa yang berhasil? Nah, ini lagi mulai nyontek, nggak tahu juga. Siapa? Siapa? Joshua. Marga apa itu? Marga apa sih Joshua? Nggak tahu juga. Nenggolan pun jadi nggak apa-apa. Ada sih nenggolan. Oh, nenggolan itu. Patutlah itu ganteng. Kalau nggak borunya yang nguji siapa lagi? Udah ada Eda toh? Lagi prewed ya? Joshua. Itulah saking kan lamanya. Akhirnya bukan si Musa dan si Harun yang menyelesaikan tugas itu. Joshua. Tapi Tuhan Allah tetap memberkati bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini sampai bagi kita, yang uniknya lagi Tuhan Allah ini melalui Musa dan Harun, dia katakan di ayat yang ke-8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging dan pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungut itu, tetapi kepada Tuhan. Ini lagi ada lagi yang uniknya. Bayangkan bangsa Israel itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hanya modal sungut-sungut, Tuhan Allah tetap memberkati mereka. Luar biasa ya. Modal sungut-sungut. Jelek loh sungut-sungut. Coba bersungut-sungut kawan-kawan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jelek. Apalagi kalau kita baru Batak. Nang marsuhi-suhi bohina bersungut-sungut dope. Asing. Gabi ruah balangon. Kan jelek kau bersungut ya. Yang jelek lu. Jelek kali. Kau kenapa? Nggak ada. Apalagi kalau sempat ada agak-agak nggak cocok datang kan. Ngapain di sini? Ngapain? Hei cabut-cabut. Kenapa? Gak suka kuningnya ini. Ayolah. Yang jelekan itu. Kau kenapa? Gak suka aku. Ayolah. Sepanjang perjalanan yang jelekan. Udahlah dia jelek, makin jelek. Kawannya nggak sampai hati bilang, makin jelek kau lo, nggak sampai hati. Daripada jambak-jambakan, mending didiamkannya. Dalam hatinya, ih jelek kali kawan ini. Yang suaranya besar, oh gue banget gitu ya. Tenaga sungut-sungut diberkati Tuhan Allah loh Bapak Ibu. Bayangkanlah, tenaga sungut-sungut diberkati. Saya yakin kita tadi waktu kemarin gak ada sungut-sungut. Amin. Amin. Sungut-sungut diberkati. Hebat gak Tuhan Allah kita? Hebat. Yang bersungut-sungut aja diberkati, apalagi yang tidak bersungut-sungut. Siapa hari ini belum ada bersungut-sungut sama sekali? Nah, kan inilah. Siapa hari ini yang betul-betul bersungut-sungut hari ini? Enggak juga ada. Siapa hari ini sudah ada bersungut-sungut 2 kali? Enggak ada juga. Yang betul-betul enggak ada sungutnya hari ini? Enggak ada. Oh mahita. Kayak gini-gini lah. Ngangkat tangan ini payah. Waktu ngangkat tangan dia kan kawannya bilang gini. Cie. Malu dia. Pan tinggal angkat gininya. Kalau nggak bisa gini ya gini-gini. Ya kan, Miss Universe, jelas. Siapa yang hari ini sudah ada bersungut-sungut? Itulah, kayak gini kan enak. Angkat tangan walaupun nggak apa-apa, jujur, ya kan? Diberkati tidak hari ini yang bersungut-sungut itu? Diberkati.
diberikan napas kehidupan baru pagi ini. Amin. Iya, bersyukurlah dengan itu. Coba kalau sekiranya nggak dapat pagi ini napas kehidupan baru, makan nasi kotak selingkunganmu. Oh, nama Teon Burjudo Nina. Alai. Tahu singoten siya non Nina. Itu. Siapa sama sekali hari ini belum ada bersungut-sungut. 1, 3.000, 4,5, 12.500, 17.000. Berarti sudah lebih banyak yang bersungut. Diberkati tidak? Diberkati. Itulah uniknya Tuhan Allah. Diberkati kita. Bangga tidak jadi orang Kristen? Bangga. Bersungut-sungut aja diberkati, apalagi tidak bersungut-sungut. Kenapa? Karena di dalam sungut-sungut tadi, bangsa Israel tidak tahu diri dengan keberadaannya. Sudah diberikan kelimpahan-kelimpahan berkat, bahkan yang di luar dari nurul. Narar. Dikasih. Hujan kue, bisa bayangkan hujan kue. Hujan roti loh. Coba kalau ada kita orang Batak di situ, bakul ngambung. Bakul. Buan mama dari katanya pakai mandar. Isi terpal pakai terpal. Pantan tuh apa? Iya. Makanya kan ada cerita itu kan, canda-canda ini sedikit ya, agak menyimpang. Ya kan, yang minggu lalu khotbah itu ya. Sisa 12 keranjang ya, karena nggak ada katanya di situ kaum Batak, kaum Batak bawa plastik. Saya bilang enggak. Karena pada waktu itu minumnya teh botol EJ. Kalau itu cepat ya, sosro. Itu. Ini tenaga sungut gas. Jadi belajarlah tidak bersungut-sungut. Capek yang bersungut-sungut. Skincare kita sayang. Makanya kalau kaum perempuan ini, kaum bapak, amang, kaum pria, kalau sudah pakai masker, ini kaum wanita ini, hilang sungut-sungut. Kau pakai ini tadi? Iya. Dipanggil pun, contoh misalnya Messi Butet, Ted, kau pakai masker? Iya. Baru ada yang ketawa. Jangan lo berketawa weh. Tenang lo weh. Kenapa? Biar hilang kerut-kerutnya. Ya kok sama aja. Mau tiap hari pun pakai masker 25 jam satu hari. Kalau ada sungut-sungut jelek itu. Bangsa Israel tenaga sungut-sungut diberkati. Lah kita hari ini sudah lepas sungut-sungutnya? Sudah lepas sungut-sungutnya? Pasti akan lebih diberkati. Amin. Imani. Tapi taulah mengucap syukur di dalamnya. Tahu mengucap syukur. Tadi saya katakan kalau pagi tadi kita tidak diberikan kuasa baru, napas kehidupan yang baru, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini tidak sampai bagi kita. Tapi karena ada berkat kemuliaan Allah menyatakan bagi kita adanya rasa kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Bangsa Israel sudah merasakannya, tapi saya mau mengajak kita tidak seperti bangsa Israel yang pada saat itu mengalami sungut-sungut mereka karena takut mati berjemaah di tengah padang gurun. Padahal mereka diberikan kesiapan untuk mana di saat mereka menjalani pemeliharaan Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah dahsyatnya Tuhan Allah kita. Di saat firman ini sampai kepada kita, kita pun juga mau diuji Tuhan Allah. Bagaimana kuatnya ketaatan kita, bagaimana kemampuan kita untuk menetralisir, bagaimana
perasaan kita dengan pemeliharaan Tuhan Allah yang dahsyat bagi kehidupan kita. Kalau saya mulai deteksi dari mulai sini, kakak yang manis ini, kakak Cemara, cewek mata rabun, cie, tunduk malu, sampai abang yang di belakang atau juga jemaat Tuhan yang di luar pada saat ini, kalau kita tuliskan pergumulan dan permasalahan kita, mungkin sudah sangat banyak bebannya. Tapi coba pikirkan, apakah kita langsung merasakan dunia lain di saat kita mengalaminya? Tapi saya yakin dan percaya kita dimampukan melewatinya. Semua punya masalah? Semua punya masalah. Karena ada ajinya dinding rumah kita ini nggak tahu kita masalah tetangga kita. Iya. Karena masalah tetangga paling banyak sama abang-abang tukang sayur. Sayur ngumpul satu komplek. Ih, tahu kodak apa? Edak yang di ujung sana. Baru tukang sayur pura-pura diam. Banyak itu disimpannya. Kalau mau nanya gosip tetangga, tanyalah sama tukang sayur. Cair itu semua. Tapi belanjalah pula. Ya kan? Sehat bang, sehat. Apa cerita bang di ujung? Ih, ngeri kali loh bu. Iya, apa bang? Mulailah itu kan, oh iya, mantap. Di pesta nanti ceritakan, enak itu. Sambil makan kacang, tek, tek, tahu ya dak? Apa dak? Karena ada dinding ini. Saya juga tidak tahu bagaimana keberadaan kita yang hadir pada saat ini. Masalah pergumulan kita mungkin dari suami, istri, anak, cucu, menantu, pendidikan, orang tua, perkuliahan kita, pekerjaan kita, jodoh kita, masa depan kita. Saya tidak tahu. Tetapi yakin dan percayalah di saat itu ada, tidak dengan sungut-sungut kita, tetapi dengan merasakan bahwasannya pasti ada pemeliharaan Tuhan bagi kita. Imani, kedaulatan Tuhan akan memberkati kita. Ya. Ceritalah sama depan kita atau ceritalah sama kawan kita, ceritalah sama tetangga kita sebentar itu. Yang ada jadi bahan. Samamu aja aku ceritakan ya. Iya apa? Begini. Habislah kau. Iya, tes. Tak percaya? Jangan langsung pikirkan, betul kali nang. Ini dia di sampingku ini nang. Ini kali dia nang. Cemana lah nang, gak bisa hindari dia. Bertobatlah. Iya. Tapi di saat kita sudah dipercayakan Allah, di saat Allah memberikan roti kehidupan bagi kita, dengan memampukan kita mengingat, tahu mengucap syukur, bukan seperti bangsa Israel pada saat itu bersungut-sungut dengan keadaannya. Imanilah, berkat Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan, kedaulatan Tuhan akan melingkupi kehidupan kita. Maka kita akan dikenyangkan, bukan hanya dari roti coco, bukan hanya dari clover, bukan hanya kromboloni atau roti-roti meranti yang kita pikirkan pada saat ini. Menara, apalagi Amanda, enak-enak kali ya, kok dibilangi. Ya. Tapi di saat kita menyatakan itu, kuasa dan kesetiaan Tuhan Allah senantiasa melingkupi kita. Kita dikenyangkan dengan keberadaan itu. Jika Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kawan-kawan yang hadir pada saat ini mengalami rasa yang mungkin tidak mampu kita selesaikan secara logika kita, angkat tanganmu kepada Tuhan. Di saat kita mengangkat tangan kita, imani Tuhan akan turun tangan untuk setiap masalah kita. Tapi kalau kita turun tangan, lalu Tuhan Allah akan angkat tangan. Gak cerita sih bro, coba cerita. Iya kan? Bapak Ibu, kalau kita imani, gak kita minta saja, Tuhan kasih loh. Iya. Gak kita minta, Tuhan Allah kasih. Apalagi kalau kita minta. Kan itu janjinya ya, apa janjinya? Mintalah, maka akan kuberi. Carilah, maka engkau akan
Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, mulailah saat ini. Imani, bangsa Israel bersungut-sungut aja dikasih. Bersungut-sungut loh. Apalagi aku yang bersuka cita. Apalagi aku yang merasakan damai sejahtera. Apalagi aku dengan keadaanku sekarang aku tetap merasakan Kristus hadir bagiku. Imani. Maka Tuhan Allah akan turun tangan untuk setiap permasalahan kita. Tapi dengan catatan diimani. Dan pulang dari ibadah ini bukan ibadah yang rutinitas. Tetapi pulang dengan kehidupan yang baru. Ada pemeliharaan Tuhan Allah bagi kita. Kuasa dan kesetiaannya di saat kita diberikan dan diturunkan roti kehidupan bagi bangsa Israel pada saat itu. Dengan bentuk fisik manna. Maka bagi kita pun. Mungkin tidak terpikirkan kita lagi. Kalau itu jatuh dari langit. Namun imani tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mulailah belajar untuk itu. Musa dan Harun katakan, jangan bersungut-sungut kepada kami. Apalah kami. Musa dan Harun mau menyatakan, jangan bersungut-sungut kepada manusia. Apalah manusia. Tapi bersungut-sungutlah kepada Tuhan Allah. Katanya kepada bangsa Israel. Kali ini saya juga mengatakan bagi kita. Jangan bersungut-sungut kepada manusia. Tetapi langsung mintalah kepada Tuhan Allah. Maka itu janjinya. Maka ia akan memberi. Dan engkau akan mendapati. Serta pintu akan dibukakan bagi kita. Belajarlah untuk itu. Dan malam hari ini. Sepulang dari ibadah ini. Imani. Ada roti kehidupan yang baru. Yang akan mengenyangkanku dari setiap masalah, pergumulan, kegelisahan, gegana yang kuhadapi. Maka engkau pulang, maka kita pulang dari rumah Tuhan ini semakin diberkati dari setiap apapun yang ada dalam setiap doa dan pengharapan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikan firman ini kekuatan baru. Ada roti yang kita bawa pulang dengan merek roti dari surgawi. Amin. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur firman-Mu yang mengajarkan kami. Roti yang mengenyangkan dari Tuhan Allah sudah kami terima. Untuk kami menjalani sikap kerohanian kami dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa. Dan hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Berkatilah kehidupan para hamba-Mu ini. Jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dalam setiap kegelisahan mereka, dalam setiap kegundah lanaan mereka, dalam setiap pergumulan mereka, dari suami, istri, anak, cucu dan menantu, pekerjaan masa depan mereka, orang tua mereka, jodoh mereka, penantian keturunan mereka. Yesus tiada yang mustahil bagimu. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan memberkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Di saat mereka melipat tangan memohon pertolongan kepada Tuhan, kami imani dan kami yakini Tuhan Yesus akan jawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Bapa, supaya kami senantiasa berlindung hanya ke dalam tangan pengasihan. Terpuji termulialah Engkau Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat Hidup Kita Yang Benar. Dalam
Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita pada saat ini. Di saat kita akan memberikan persembahan, imanilah berkat Tuhan akan berkelimpahan bagi kita dan firman yang akan memampukan kita di saat kita memberikan persembahan. Dengarkanlah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persedia makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami.
Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadikan alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan hidupku semua berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dengan damai sukacita daripada Tuhan. Bawalah roti kehidupan itu mengenyangkan kerohanian-Mu. Dan mari andalkan berkat yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat malam hari ini, besok hari sampai Maranatha. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, kita mengambil waktu dalam saat teduh. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.